Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada momen kali ini, di weekend kali ini, kita bahas sesuatu yang berbeda. Biasakan Ali sendiri itu lebih condong ke pembahasan yang memang momen-momen orang lain nanya ke Ali. Karena ini weekend, alhamdulillah ada waktu luang. Ayo sama-sama coba ambil buku, yuk sama-sama baca. Ya alhamdulillah, karena weekend, jadi kali ini kita bedah buku. Ketika lihat buku-buku di hak buku Ali yang gak seberapa itu, ada salah satu buku yang pas momennya dengan temen ketika cerita ke Ali. Momennya pas banget. Itu salah satu buku karya yang luar biasa. Itu kisah para ulama. Dan Ali sendiri di sini di momen ini bakal bahas tentang orang tua ulama itu. Ternyata ketika kita mau menghasilkan generasi terbaik, coba bangun dari diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik. Ya alhamdulillah, di kisah ini diceritakan seorang pemuda bernama Nu'man. Dia sedang berjalan. Ketika sedang berjalan, dijumpainya sebuah apel. Keluarnya ini apel. Dan karena dia melihat apel ini luar biasa, segarnya, lezat. Kalau kita lihat sendiri itu, oh, ada apel nih jatuh. Kita tengok kiri kanan, gak ada yang punya. Cup, ambil, gosok, makan. Itu kita. Udah habis lah sama Nu'man ini, apelnya setengah. Dia tertegun. Astagfirullah. Dia baru teringat bahwa apel ini bukan miliknya. Dia harus mesti meminta izin, karena dia teringat pesan Nabi. Jika ada sesuatu hal yang haram di dalam diri kita pernah masuk, itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu, dilihatlah kanan kiri. Jumpa dia kebun, didatangilah ke kebun, berjalanlah dia. Jumpa dia seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nu'man berkata, wahai Tuan, saya mohon maaf, saya secara tidak sengaja memakan apel ini, dan apel ini tinggal setengah. Saya mohon maaf Tuan. Orang itu berkata, mohon maaf, saya tidak bisa memaafkanmu. Ini kebun bukan milik saya. Yang punya kebun ini dari sini perjalanannya 1 hari 1 malam. Pada masa itu belum ada kendaraan. Adapun kendaraan unta, kuda. Tapi karena di situ nggak ada kendaraan, jadi Nu'man ini berjalan lah 1 hari 1 malam ke rumah pemilik kebun itu. Sesampainya di rumah pemilik kebun, Nu'man mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah pemilik kebun itu. Assalamualaikum Tuan, saya mohon izin. Saya secara tidak sengaja memakan apel milik Tuan, dan apel itu tinggal setengah. Saya mohon maaf Tuan. Mohon maaf Tuan. Pemilik kebun berkata, tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Nu'man, kenapa? Pemilik kebun berkata, sungguh saya tidak bisa memaafkanmu kecuali dengan satu syarat. Nu'man berkata, apa tuh Tuan? Nikahilah putriku. Nu'man tertegun. Sekian banyak syarat-syarat yang luar ringan, kenapa harus saat ini? Dan pemilik kebun berkata, sebelum kamu aku nikahkan, aku akan menceritakan tentang putriku. Karena Nabi pernah berpesan untuk jujur dan tidak pernah berbohong. Putriku itu buta, tuli, lumpuh. Nu'man tertegun.
Nauzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, mungkin ini qadahullahmu ya Allah. Pemilik kebun berkata, apa jawabanmu, pemuda? Luqman berkata, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, Muhammadah Rasulullah. Pemilik kebun berkata, sungguh itu jawaban terbaik, tapi apa jawabanmu? Insya Allah saya siap. Alhamdulillah, di malam harinya selesai akad nikah, Luqman masuk ke dalam rumah yang mana ada anak sang pemilik kebun itu, yang sekarang sudah jadi menantunya. Dia tidak pernah berpikir, dia masih terheran, kenapa untuk meminta maaf apel ini syaratnya seperti ini, dan kenapa ketika dia sudah mengiyakan, dia melihat senyum yang mencurigakan di mertuanya ini. Tapi sebelum itu dia terus berpikir itu mulu. Ketika sampai masuk ke dalam ruangan pengantin, dia teringat bahwa istrinya ini bisu tuli dan lumpuh dan buta juga. Tapi karena dia teringat bahwa mengucapkan salam itu bernilai 10 kebaikan, dia berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat kanan kiri, nggak ada orang. Suara siapa itu? Apa suara malaikat? Dia mengulanginya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang menjawab itu adalah istrinya. Sebelum Luqman itu sempat berkata, istrinya menanggapin terlebih dahulu. Saya tahu apa yang kamu ingin tanyakan. Sungguh apa yang dikatakan ayah saya benar. Saya tuli, bisu, buta, dan lumpuh dikarenakan saya cacat di antara semua itu. Karena saya tidak menggunakan pendengaran saya, penglihatan saya, mulut saya, dan langkah saya itu untuk berbuat maksiat. Summa luar biasa. Alhamdulillah, ini kisah yang menakjubkan, dan di kisah ini kita banyak hikmah yang luar biasa yang dapat kita petik. Dengan keterbatasan ilmu ini, salah satu hikmahnya yaitu tentang seorang yang luar biasa, yaitu Luqman dan istrinya, yang dipertemukan Allah itu dengan cahaya mulia. Seorang pemuda yang menjaga adab-adabnya tentang segala sesuatunya, baik itu perkara yang kita sering abaikan. Kita sendiri, jangankan sesuatu yang jatuh, apel jatuh, ini yang jatuh nih, yang di atas pohon aja, bahkan kalau bulan puasa itu main sentuh kiri kanan, nengok ke atas, dan nggak ada nih, nggak ngapa-ngapain, tapi sempat dia nengok ke atas, ih jambu, ih udah masak tuh, ambil yuk, lempar batu, lempar, ambil makan. Kita kayak gitu. Tapi pemuda ini dia menjaga hal-hal yang memang sebetulnya itu sering kita abaikan. Dan sosok wanita yang selaku istrinya ini luar biasa. Dia menjaga pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya dari segala sesuatu maksiat. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Karena dari diri ini sendiri, hal-hal yang dia jaga menjadi sering kita langgah, bahkan menjadi makanan sehari-hari bagi kita, bahkan bagi Ali sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seperti itu. Dan kamu tahu itu orang tua siapa? Itu orang tua salah satu ulama besar kita, Imam Abu Hanifah. Dan dengan seperti itu lahirlah sosok yang begitu luar biasa. Mungkin kali ini seperti ini. Dan alhamdulillah, ketika ada momen-momen yang luar biasa lagi, dan ketika umur panjang, insya Allah besok kita jumpa lagi. Mohon izin subscribe, like, dan komen, juga di share ya,
Insya Allah dengan berbagi kebaikan kita menuai ibadah pahala tanpa terputus. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi.